Buat kalian yang mengalami laptop atau PC-nya blue screen dan tidak bisa masuk ke Windows, mau install ulang tapi datanya belum di backup, atau mungkin kalian lupa dengan password Windows kalian, atau mungkin juga kalian mengalami bad sector dari hard disk yang kalian gunakan, sehingga Windows kalian menjadi sangat lemot. Buat kalian yang mengalami hal-hal tersebut atau masalah-masalah lainnya, tonton video ini sampai selesai. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Di video kali ini kita akan share ke kalian para pengguna Windows salah satu tools yang harus kalian ketahui, yaitu DLC Boot. DLC Boot ini merupakan salah satu emergency tools buat kalian pengguna Windows. Jadi kalau laptop atau PC kalian mengalami berbagai macam masalah, misal blue screen dan tidak bisa masuk ke Windows-nya, kemudian kalian ingin install ulang tapi kalian belum backup semua data yang ada di dalamnya, kalian bisa booting dulu dengan menggunakan DLC Boot ini dan amankan semua data kalian yang ada di laptop atau di PC, baru kalian install ulang laptop atau PC kalian. Atau misal Windows kalian terkena virus dan tidak bisa booting, kalian bisa booting ke DLC Boot ini dan melakukan scanning virus dengan menggunakan DLC Boot ini juga. Atau misal hard disk kalian back sector dan tidak bisa booting juga, kalian bisa perbaiki bad sectornya dengan menggunakan DLC Boot ini juga. Dan masih banyak sekali fungsi-fungsi dari DLC Boot ini, dan kita akan bahas satu persatu fungsinya di video kali ini. Jadi pastikan kalian tonton videonya step by step sampai selesai. Dan buat kalian yang baru pertama kali menonton video di channel ini, kalian bisa cek video-video di channel levelup.id. Kalau tertarik, langsung pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang keren selanjutnya. Dan sekarang kita akan langsung masuk ke DLC Boot-nya. Oke teman-teman, buat kalian yang ingin menggunakan DLC Boot ini, kalian bisa langsung download dari website levelupid.net. Kalian tinggal buka browser kalian, kemudian masuk ke website levelupid.net. Setelah itu kalian cari di kolom pencarian DLC Boot. Setelah itu tinggal kalian buka artikelnya dan langsung kalian download dari link yang sudah kita sediakan di sana guys. Untuk DLC Boot yang kita gunakan ini yang tahun 2019 versi 3.6 ya. Untuk ukurannya sendiri sekitar 3 GB. Setelah kalian download, kalian bisa ekstrak filenya, klik kanan, kemudian pilih extract here. Setelah itu kita masuk ke folder DLC Boot-nya. Kemudian di sini untuk menjalankan, kalian tinggal klik kanan pada DLC Boot dan pilih Run as Administrator. Kemudian pilih yes, lalu kita minimize dulu file explore-nya. Dan ini adalah tampilan dari DLC Boot tahun 2019. Sebenarnya ada juga yang tahun 2022 ya, tetapi masih belum stabil dan lebih berat jika dibandingkan dengan yang versi 2019. Kalau kalian sedang butuh tool emergency ini, kalian bisa gunakan yang 2019 karena tool-toolnya pun juga sudah sangat lengkap teman-teman. Di sini kita bisa lihat ada beberapa fungsi dan juga tool yang bisa kita gunakan. Yang pertama di sini ada Mini Windows Tool. Kalian bisa klik. Kemudian di sini ada beberapa menu juga yang bisa kita gunakan. Mulai dari Clear Temp, kalau misal kalian ingin membersihkan file-file sampah di laptop atau di PC kalian, kalian tinggal pilih ini. Maka nanti semua file sampah yang ada di laptop atau di PC kalian akan dibersihkan. Kita tadi sudah pilih Clear Temp, kemudian kita cek, kita buka di folder Temp, pilih Continue. Oke, jadi folder sampah yang awalnya tadi banyak sekali, sekarang sudah bersih teman-teman. Kita buka lagi, persen dan enter. Nah, jadi file-file sampahnya sudah berhasil dibersihkan hanya dengan sekali klik di sini, teman-teman. Kemudian di sini ada Teracopy. Kalau misal kalian ingin aktifkan Teracopy, tinggal pilih Teracopy Enable. Kalau ingin disable, kalian tinggal pilih Teracopy Disable. Teracopy ini sebenarnya adalah aplikasi yang bisa kalian gunakan secara gratis atau freeware, yang bisa kalian gunakan untuk mengcopy file dengan lebih cepat dan juga pilihannya lebih banyak, teman-teman. Kemudian di sini ada juga menu Set Page File. Kalian bisa setting page file atau memori atau RAM virtual yang akan digunakan di laptop atau di PC kalian. Sebenarnya kalian juga bisa setting melalui Windows, tetapi di sini juga disediakan shortcutnya kalau misal kalian ingin setting page file yang ada di laptop atau di PC kalian. Lalu di sini juga ada Image Disk Virtual untuk membuat sebuah penyimpanan virtual, dan di sini juga ada Set DLC Temp. Kemudian kita back dulu. Selanjutnya di sini ada juga Disk Tool. Jadi Disk Tool ini bisa kalian gunakan untuk setting bootloader, kemudian bisa kalian gunakan untuk partition manager, bisa juga kalian gunakan untuk disk analyst. Misal hard disk yang ada di laptop atau di PC kalian mengalami bad sector, kalian bisa scan dan juga perbagi sektornya dengan menggunakan tools-tools yang ada di sini. Bisa pakai Partition Wizard, Aumi, ataupun Victoria. Dan semua aplikasi yang ada di DLC Tool ini dia yang versi freeware ya teman-teman. Ada yang dia versi trial, ada juga yang dia benar-benar freeware atau gratis. Jadi bukan aplikasi bajakan. Misal kalian ingin scan hard disk kalian bisa pilih yang Victoria. Kemudian kalian bisa melakukan tes di sini untuk mengetes storage yang kalian gunakan.
Kemudian di sini juga ada menu backup and restore. Jadi di sini kalian bisa membackup Windows kalian, baik itu fresh Windows yang baru kalian install ataupun yang sudah ada aplikasi-aplikasi terinstall di dalamnya. Di sini banyak aplikasi yang bisa kalian gunakan, mulai dari Terabyte Drive, kemudian ada True Image Shell, kemudian ada Ghost 32 dan ada Ghost Explorer. Semua tool di sini kalian bisa gunakan untuk membackup Windows kalian. Jadi nanti misal laptop atau PC kalian terkena virus dan sistemnya banyak yang korup sehingga tidak bisa masuk ke Windows, kalian bisa restore backupan dari Windows yang sudah kalian buat tadi, teman-teman. Lalu di sini ada juga menu driver. Kalian bisa mengupdate ataupun menginstal driver-driver yang diperlukan di laptop atau di PC kalian. Untuk driver di sini ada 3 aplikasi yang bisa digunakan. Yang pertama ada driver pack online, yang kedua ada double driver, dan ada 3DP chip. Biasanya driver ini digunakan untuk menginstal driver saat laptop atau PC kalian bisa masuk ke Windows, atau bisa juga kalian gunakan saat laptop atau PC kalian mengalami blue screen yang disebabkan driver yang tidak cocok, teman-teman. Jadi kalian bisa untuk menguninstall dan menginstal lagi drivernya menggunakan tools yang tersedia di sini. Lalu di sini ada juga menu untuk network, ada Maxton, ada Send Browser, Link, lalu ada juga Internet Download Manager, ada juga TeamViewer dan beberapa aplikasi yang lain. Kita back lagi dan kita cek di data recovery. Di menu data recovery ini kalian bisa gunakan untuk merestore atau mengembalikan data atau file-file kalian yang terhapus atau hilang. Ada banyak aplikasi yang tersedia di sini, mulai dari Get Data Back, Is As Data, ada juga partition recovery kalau misal kalian secara tidak sengaja menghapus partisi yang ada di laptop atau di PC kalian, misal saat kalian install ulang Windows. Tetapi kalau misal kalian kehilangan data karena terhapus atau mungkin terformat secara tidak sengaja, kami sarankan kalian jangan isi dulu data ke dalam storage yang kalian hapus tadi, agar kemungkinan data tersebut bisa di recovery itu lebih besar lagi. Karena kalau kalian isi dan melebihi dari isi kapasitas dari storage yang kalian miliki, kemungkinan besar datanya akan korup. Selanjutnya kita kembali lagi, di sini ada hardware tool juga. Di hardware tool ini ada banyak tool juga yang bisa teman-teman gunakan, dan biasanya tool ini digunakan untuk melakukan pengecekan hardware. Misal saat kalian ingin beli laptop second atau komputer second, kalian bisa cek dulu hardwarenya dengan menggunakan aplikasi ini juga. Misal kalian ingin cek spesifikasi dari laptop atau PC-nya, kalian bisa gunakan yang HW Info 32 ataupun yang CPU-Z. Kemudian misal ingin cek RAM-nya, kalian bisa cek yang video memory test. Misal ingin cek lagi baterai, kalian bisa cek yang baterai info view. Atau misal kalian ingin cek layar yang ada di laptop second, atau mungkin kalian beli monitor second, kalian bisa cek di Is My LCD OK ini. Kalian tinggal pilih Is My LCD OK, kemudian kalian tinggal ikuti sesuai yang tertera di sini. Kemudian kalian juga bisa cek hard disk dari laptop atau mungkin komputer yang akan kalian beli. Di sini kalian juga bisa cek dead pixel dan juga bisa cek keyboardnya. Misal laptop yang kalian beli ternyata ada keyboard yang bermasalah, itu tidak akan sampai merugikan kalian. Jadi, kemudian di sini ada tool Office. Lalu untuk antivirusnya di sini ada beberapa aplikasi yang sudah terpasang seperti Malwarebytes dan juga Kaspersky Reset. Kemudian ada KRT Club dan juga ada beberapa antivirus yang lain. Jadi kalau misal laptop atau PC kalian ternyata tidak bisa booting karena terkena virus, kalian bisa booting ke laptop kalian melalui tools ini. Kemudian kalian bisa scan laptop atau PC kalian dengan tools antivirus yang tersedia di sini. Sehingga sebelum nanti kalian install ulang, kalian sudah bersihkan semua virus yang ada di laptop atau di PC kalian. Kemudian di sini ada tool system, mulai dari tool untuk uninstall, ada Revo uninstaller juga, kemudian ada Active BCD editor, ada registry editor, kemudian ada defraggler juga, dan beberapa tools yang lain yang biasa digunakan untuk sistem Windows-nya, teman-teman. Selanjutnya ada juga tool utilities, ada 7-zip, CCleaner, ada Turn Off Monitor, Screen Keyboard, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada USB tool, ada USB disk format, ada USB unhide, ada test USB Rufus, Flash Toolkit, SD formatter, dan juga NTFS protection. Lalu di sini ada juga password remove. Kalau misal kalian lupa dengan password yang ada di laptop atau di PC kalian, kalian bisa hilangkan passwordnya dengan menggunakan tools ini juga, teman-teman. Kemudian di sini ada Microsoft Crack kalau misal kalian ingin melakukan aktivasi, tapi ini kami sarankan jangan digunakan ya. Kemudian di sini ada juga beberapa menu tambahan yang bisa kalian gunakan. Selanjutnya untuk menggunakan DLC boot ini, kalian bisa jalankan di Windows secara langsung seperti ini, atau kalian juga bisa jadikan bootable ke dalam flash drive. Jadi kalau laptop atau PC kalian mengalami kerusakan, kalian tinggal booting aja ke flash drive bootable DLC bootnya.
Kemudian cara untuk membuat bootable, silahkan kalian pasang flash drive ke laptop atau ke PC kalian. Minimal kalian bisa gunakan flash drive yang ukurannya 4 GB karena untuk tools ini ukurannya sekitar 3 GB teman-teman. Selanjutnya di sini kalian pilih create USB atau HDD box boot. Setelah itu pilih flash drive yang ingin kalian jadikan bootable. Kita akan gunakan ini yang ukurannya 14,3 GB. Selanjutnya pada boot kernel kalian pilih yang sys Linux. Lalu untuk boot type di sini ada dua pilihan, ada yang normal dan ada yang hide. Kalau kalian ingin gunakan flash drive kalian full untuk DLC boot, kalian bisa pilih yang normal, tetapi tidak boleh kalian isi dengan file yang lain. Misal kalian ingin kopikan file Microsoft Word atau mungkin menyimpan file foto atau file video, kalian tidak bisa lakukan kalau kalian pilih yang normal ini. Sedangkan kalau kalian ingin tetap menggunakan flash drive kalian sebagai tempat penyimpanan, misal file dokumen, video, audio, ataupun file yang lain, dan juga bisa dijadikan bootable DLC boot, kalian bisa pilih yang hide. Maka nanti flash drive kalian akan dipartisi menjadi dua, satu untuk DLC bootnya dan yang satu untuk media penyimpanan kalian. Di sini kita akan buat menjadi dua partisi seperti ini. Kita pilih yang hide, lalu masukkan di sini partisi dari DLC boot yang ingin kalian buat. Karena ukurannya di sini 3,2 GB, jadi di sini kalian masukkan minimal sama atau kalian juga bisa lebihkan, misal 3,5 GB. Kita akan setting ke 3,5 GB, jadi kita masukkan 3584 MB karena 1 GB itu adalah 1024 MB. Selanjutnya pada USB format DLC boot partition, kalian bisa memilih apakah yang NTFS atau yang FAT32. Untuk yang NTFS ini bisa kalian gunakan kalau kalian menggunakan laptop atau PC yang menggunakan BIOS mode legacy, dan tidak akan bisa kalian gunakan booting ke laptop atau PC yang menggunakan BIOS mode UEFI. Sedangkan kalau kalian pilih yang FAT32, nanti kalian bisa booting ke UEFI ataupun ke legacy. Jadi di sini kita akan setting ke FAT32 aja dan tinggal pilih create boot. Kemudian pilih yes, tunggu formattingnya, dan setelah muncul seperti ini kalian bisa close. Kemudian tunggu prosesnya, dan kalian tinggal tunggu proses pembuatan bootable-nya sampai selesai. Lalu bagaimana kalau kita tidak punya laptop atau PC yang lain untuk membuat bootable dari DLC-nya? Tenang, kalian bisa download file ISO dari DLC-nya dari website levelupid.net juga, dan kalian bisa buat bootable dengan menggunakan aplikasi Ventoy dengan menggunakan smartphone Android kalian. Untuk tutorialnya langsung cek link di deskripsi pada video ini guys. Atau kalau kalian tidak mau repot, kalian bisa beli flash drive bootable dari DLC bootnya, linknya juga di deskripsi pada video ini. Oke teman-teman, di sini proses pembuatan bootable dari DLC bootnya udah selesai, kalian bisa pilih OK. Kemudian kalian bisa close. Dan kalian bisa close DLC bootnya juga. Dan di sini kalian bisa melihat sekarang ukuran dari flash drive-nya tinggal 10,7 GB karena sisanya sudah kita jadikan bootable dari DLC bootnya. Selanjutnya di sini kita akan contohkan. Yang pertama, kita akan backup data yang ada di laptop yang tidak bisa booting ke Windows, dan yang kedua kita akan coba gunakan untuk menghilangkan password kalau misal kita lupa password dari Windows kita teman-teman. Oke, di sini misal kita sudah ada laptop yang tidak bisa masuk ke Windows karena memang sistemnya sudah rusak, dan kalau kalian ingin mengambil data-data kalian yang ada di dalamnya, baik itu di drive C, di drive D, atau mungkin di drive yang lain, kalian bisa booting ke DLC boot yang sudah kalian buat tadi. Caranya kalian tinggal pasang aja DLC bootnya ke laptop yang tidak bisa masuk ke Windows tadi, lalu silahkan nyalakan laptopnya dan masuk ke menu BIOS. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke BIOS-nya. Cara untuk masuk ke menu BIOS juga berbeda-beda tergantung dari merek laptop atau merek motherboard yang kalian gunakan. Jadi silahkan cari tahu sendiri bagaimana cara untuk masuk ke menu BIOS. Kemudian tampilannya pun juga akan berbeda-beda. Tetapi di sini tujuan kita sama, kita akan setting boot priority agar kita bisa booting ke DLC boot yang sudah kita buat. Untuk di laptop yang kita gunakan ini, kita tinggal masuk ke menu boot. Setelah itu pilih boot option nomor 1, enter. Kemudian di sini kalian tinggal pilih yang UEFI SanDisk atau UEFI merek dari flash drive yang kalian gunakan. Tetapi kalau laptop atau PC kalian menggunakan BIOS mode-nya adalah legacy, kalian tinggal pilih aja nama dari flash drive yang kalian gunakan yang tanpa ada tanda UEFI-nya teman-teman. Pilih yang ini dan enter. Setelah itu kalian simpan settingan BIOS-nya, pencet F10, pilih yes dan enter lagi untuk mulai booting ke DLC bootnya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke DLC boot tahun 2019. Di sini ada beberapa menu yang bisa kalian pilih, mulai dari about, kemudian reboot untuk restart, power off untuk matikan laptop atau PC kalian. Lalu ada boot OS on hard disk kalau kalian ingin booting ke operating system yang ada di hard disk atau di laptop kalian. Setelah itu ada mini Windows 10 kalau misal kalian tidak bisa booting ke laptop atau ke PC kalian. Sekarang kita akan pilih yang mini Windows 10 dulu, lalu enter.
Kemudian di sini kita pilih yang mini Windows 10 64 bit dan enter lagi. Maka sekarang kita sudah berhasil masuk ke mini Windows 10 yang ada di DLC boot yang kita install ke dalam flash drive kita tadi, teman-teman. Dan di sini akan langsung tampil menu dari DLC bootnya ya. Kalian bisa close. Kemudian kalau kalian ingin langsung backup atau mengamankan data-data kalian yang ada di laptop yang rusak, yang tidak bisa masuk ke Windows, kalian bisa langsung masuk ke This PC. Selanjutnya di sini kalian bisa langsung mengakses semua storage yang ada di laptop atau di PC kalian, baik yang drive C, drive D ataupun drive yang lain. Misal kalian ingin menyelamatkan data kalian di drive C sebelum install ulang, kalian tinggal masuk ke drive C, kemudian misal masuk ke user, lalu misal masuk ke user kalian, lalu misal ke folder dokumen. Kemudian kalian tinggal copy aja semua data-data yang ada di sini. Kemudian kalian pindahkan ke hard disk eksternal, SSD eksternal, atau kalian pindahkan ke drive D. Kalau misal kalian punya lebih dari satu partisi yang ada di laptop atau di PC kalian. Nah, setelah kalian pindahkan, baru bisa kalian install ulang agar nanti data-data kalian tidak hilang, teman-teman. Kemudian di mini Windows 10 ini kalian juga bisa jalankan sama seperti Windows yang lainnya. Di sini kalian juga bisa install driver, kalian bisa scanning antivirus menggunakan tools-tools yang tersedia di sini, guys. Kemudian contoh yang kedua, misal kalian lupa password dari Windows kalian, cara mengatasinya sama, kalian tinggal matikan dulu laptop atau PC kalian, kemudian pasang flash drive DLC bootnya ke laptop atau ke PC kalian. Setelah itu nyalakan dan masuk ke menu BIOS. Setelah itu setting boot priority-nya, simpan, dan kalian tinggal booting ke DLC bootnya, teman-teman. Setelah masuk di DLC boot, kalian tinggal pilih mini Windows lagi dan enter. Kemudian pilih yang paling atas dan enter lagi. Setelah masuk di mini Windows-nya, kalian tinggal pilih yang password remove. Kemudian di sini kalian bisa pilih yang password resetter. Setelah itu kalian tinggal pilih select the target Windows. Di sini kita pilih yang Windows 10 Pro. Kalau kalian menggunakan Windows 11, di sini terdeteksinya juga Windows 10 Pro. Kemudian kalian pilih user yang ingin kalian reset passwordnya. Kita akan reset yang di Gov ini. Kemudian kalian tinggal pilih reset dan pilih OK. Setelah itu pilih yes. Setelah sukses kalian bisa pilih OK, kemudian close password resetternya dan close DLC bootnya. Kemudian sekarang kita akan langsung booting ke laptopnya, apakah masih ada passwordnya atau tidak. Dan sekarang kita bisa langsung masuk ke Windows-nya tanpa harus masukkan password lagi, teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, jadi seperti itu pembahasan tentang DLC boot ini. Sebenarnya masih ada fungsi dan tools yang masih belum kita praktekkan di video kali ini, karena akan sangat panjang. Jadi silahkan kalian praktekkan aja sendiri buat DLC bootnya dan silahkan kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.